Mengapa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan. Jadi kalau begitu, ketika Yesus mengajak mereka, saya baca terus ayat 39. Ia berkata kepada mereka, menarik sekali jawaban ini. Marilah dan kamu akan melihatnya. Nah ini kan aneh. Diajak kemana? Toh Yesus gak pernah punya rumah. Kenapa dia berani ngajak? Marilah, kamu akan melihatnya. Pertanyaan kita sekarang, kira-kira Yesus akan menunjukkan apa? Kalau dia ngajak, ayo kamu ikut. Ayo jawab. Kira-kira Tuhan Yesus akan menunjukkan apa? Karena dia gak pernah beli rumah, kontrak juga tidak pernah. Ayo cepat jawabnya apa? Dia akan menunjukkan siapa rumahnya itu? Kita semua. Inilah kekristenan yang akan memulihkan bangsa-bangsa di bumi ini. Cepat, saya akan bacakan 2 ayat. Kita buka Ibrani pasal 13. Nanti saya akan tunjukkan, tadi ada beberapa yang minta DVD tentang pelayanan kami di Papua. Sekolah-sekolah yang kami dirikan. Ayat yang kedua. Jangan kamu lupa memberi apa, saudara? Tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. 1 Petrus pasal 4. Mulai ayat 7. Judulnya apa? Ayo kita saudara bilang judulnya apa? 1 Petrus 4 ayat 7. Hidup orang Kristen. Jadi kalau ada orang mengaku Kristen tapi tidak pernah hidup seperti 4 ayat ini, yaitu 7-11, maka orang itu belum Kristen. Ingat itu. Salah satu dari cara hidup orang Kristen, saya akan baca ayat yang ke-8 dan 9, 2 ayat. Tetapi yang terutama apa? Nah, kasihlah dengan apa? Sungguh-sungguh siapa? Seorang akan yang lain. Ini kasih. Sebab bagaimana? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Hebat. Dunia membutuhkan ini. Tutupi dosa dengan kasih. Ampuni orang-orang. Ayat 9. Atau kita baca sama-sama saja. 1, 2, 3. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, 2 ayat ini, Ibrani 13 ayat 2 dan 1 Petrus 4 ayat 9, itu berbicara tentang rumah tadi. Marilah, apakah yang kamu cari? Kami mau tahu di mana engkau tinggal, rumahmu di mana. Saudara, inilah kekristenan. Saya simpulkan pada bagian terakhir. Ketika gunung rumah Yahweh harus menjulang tinggi di antara semua gunung di dunia, itu cuma satu intinya. Kalau gereja Tuhan pada akhir zaman ini bisa menyebabkan banyak orang di sekitar kita, gara-gara kita menjadi rumah Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup sebagai orang Kristen, maka orang-orang itu bisa berkata, aku mau pulang. Sejak ketemu kita, orang-orang bisa berkata, aku mau pulang. Amin kan? Bisa bayangkan kalau kita bisa membuat orang berkata pulang. Nanti 25, 28, 29 Agustus saya akan ke Banyuwangi. Bukan untuk pelayanan. Saya nggak ngitung. Kalau saya hitung kira-kira ini rumah yang ke-50-an yang Tuhan berikan kepada kami. Saudara, di Banyuwangi saya tuh nggak pernah mimpi, nggak pernah mikir, nggak pernah ingin Banyuwangi lagi. Kemarin saya di Bandung aja ketemu orang, Banyuwangi itu di mana? Bayangkan, ada orang di Bandung nggak tahu Banyuwangi. Ya saya bilang ya buka peta, saya bilang gitu aja sudah. Nah, saya diberi Tuhan 2 ruko di Banyuwangi. 1 2 lantai, 1 3 lantai. Saya kaget. Ruko itu sudah ada sejak bulan Mei yang lalu, cuma saya sibuk. Maka saya baru bisa nanti berangkat akhir bulan. Nah, di situ saya sedang bentuk pelayanan. Gara-gara 2 ruko itu. Untuk apa? Saya akan buat orang-orang di sekitar situ yang nggak punya rumah bisa berkata, aku mau pulang. Ada berapa rumah yang diberikan kepada kami di beberapa kota, di beberapa provinsi di Indonesia.
hanya dengan tujuan supaya saya bisa buat orang berkata aku mau pulang. Maka itu yang sudah kaya, rumahnya banyak, masih makan uang kontrak, bertobat kamu dalam nama Yesus. Dengar baik. Kalau saudara punya rumah banyak dan saudara sudah diberkati Tuhan dari sumber yang lain, buka rumah itu. Wah, ini rusak semua. Nah, mulai jahatnya keluar. Awas. Banyak orang nggak bisa berkata pulang. Aku mau pulang. Berbahagialah saudara kalau saudara bisa dengar karena perbuatan saudara. Orang berkata, sejak aku ketemu kamu, aku bisa berkata aku mau pulang. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya kalau orang itu nggak bisa berkata pulang. Hari Rabu malam, saya di Parung, Bogor. Saudara, saya belum pernah ke daerah itu. Wah, sulitnya masuk ke sana. Saya naik kereta dari Gambir, KRL itu. Saya turun di Bogor, dijemput. Saya pikir dijemput pakai mobil. Ya, pakai angkot juga. Ya udah. Pakai angkot, turun di Baranang Siang. Baranang Siang tukar angkot lagi. Tapi Tuhan baik, Tuhan kirim anak saya dan jemput saya. Jalannya sulit, saya nggak pernah ke daerah itu. Saya ngajar sekolah misi di sana 2 malam, 3 hari saya di sana. Saya ketemu seseorang, saya nggak pernah tahu sebelumnya. Waktu saya ketemu dia, Roh Kudus cuma berkata begini, kapal yang nggak punya pelabuhan. Oh ya? Nah, selesai itu saya panggil dia. Saya kenalkan nama saya begini. Terus saya bilang, kenapa dalam hidupmu kamu tuh seperti kapal nggak punya pelabuhan? Saudara, dia berteriak menjerit. Semua orang lihat. Wah, saya peluk dia. Ternyata saudara, sejak kecil tiap kali orang tanya suruh dia gambar dari sekolah, SD, SMP, SMA, sampai yang terakhir ada guru dari Amerika ngajar dia gambar. Dia tidak pernah dia pasti gambar kapal. Dia itu anak yang dibuang keluarganya dari kecil. Sampai gambar terakhir dia bilang, saya gambar kapal, setelah gambar kapal sambil saya gambarkan layarnya robek-robek tercabik-cabik. Karena kapal sudah terlalu lama jalan, tidak punya pelabuhan. Malam itu Roh Kudus berkata kepada saya, berikan hidupmu jadi pelabuhan buat. Hari Jumat saya tinggalkan tempat itu. Saudara, dia beri saya gambar kapal yang dia gambar. Dan dia beri satu tulisan. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa membuat orang berkata pulang dalam hidup. Amin. Ayo kita memberkati banyak orang itu. Saudara, ada 2 macam rumah kalau kita membaca ayat ini. 1, rumah jasmani. Nah, rumah jasmani kita itu tergantung kapasitasnya, tidak bisa sembarang, tergantung besar kecilnya. Tapi yang kedua, dengarkan, bukankah rumah Tuhan adalah hidup kita? Amin. Dan itulah hati kita. Rumah jasmani kita, rumah fisik kita, itu tergantung kapasitas. Kita nggak bisa menerima orang sebanyak-banyak, tergantung kapasitas. Tapi rumah hati inilah rumah Tuhan. Saudara percaya? Saudara, 1 orang bisa menampung 2 juta orang di rumah hatinya? Jawab iya atau tidak? Ayo yang lain mikir, jangan diam aja. Iya atau tidak? Ya. Bisa 3 juta? Bisa. Sebab rumah hati ini tidak terbatas. Dan saya belajar, justru memberi tumpangan di rumah hati itu lebih sulit daripada memberi tumpangan di rumah jasmani kita. Coba yang pernah terima tamu pasti ngerti. Kalau suatu hari sudah terima tamu memberi tumpangan orang, ampun, makanya banyaknya minta ampun. Yang kedua, aduh, kalau mandi becek semua, kalau kencing gak pernah bersih nyiram. Tapi kita sungkan ngomong. Ketika tamu itu pamit, kita bisa basa-basi. Kapan balik lagi? Mulutnya ini dalam hati, balik, awas kamu. Nah, itu kalau kita memberi tumpangan di rumah jasmani kita. Tapi kalau kita memberi tumpangan di rumah hati, kita tidak boleh munafik. Artinya terimalah orang itu termasuk bau-baunya pun